Belanda telah memasok Ukraina dengan gelombang pertama jet tempur F-16 dari 24 unit yang dijanjikan pada tahun 2023. Jet-jet tempur buatan Amerika Serikat itu dikirim oleh Belanda ke Kiev untuk perang melawan invasi Rusia. Sebelumnya, Angkatan Udara Kerajaan Belanda dilaporkan akan memensiunkan seluruh jet tempur F-16 yang sudah tua dan menggantinya ke jet tempur siluman F-35 yang lebih baru. Secara total, Belanda telah berjanji untuk mengirim 24 unit F-16 ke Kiev meskipun otoritas Belanda belum mengungkapkan berapa banyak dari pesawat ini yang telah dikirimkan sejauh ini. Belanda juga berencana untuk mengirim 18 jet tempur serupa ke pusat pelatihan di Rumania. Rusia memandang pasokan senjata barat ke Ukraina sebagai hambatan bagi penyelesaian konflik. Kremlin menegaskan bahwa persenjataan barat terhadap Ukraina menghambat negosiasi dan akan berdampak negatif. Laporan media Israel pada Minggu 6 Oktober mengungkap keputusan pemerintah untuk membalas serangan rudal Iran yang menghujani Tel Aviv pekan lalu. Israel rencananya akan menyerang fasilitas minyak dan gas penting Iran. Selain itu juga kompleks kepresidenan dan markas pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan IRGC. Namun untuk waktu dan senjata apa saja yang akan digunakan masih dirahasiakan Israel. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal balistik ke Israel pada 1 Oktober sebagai balasan atas pembunuhan Ismail Haniyeh dan Hasan Nasrallah, di mana Nasrallah tewas dalam serangan udara Israel di ibu kota Lebanon bulan lalu. Eskalasi terjadi di tengah serangan udara besar-besaran Israel di Lebanon yang menewaskan 1.180 korban sejak 23 September. Komandan pasukan Quds Iran Ismail Qaani dilaporkan hilang saat berkunjung ke Lebanon. Keberadaannya tak diketahui sejak serangan udara Israel menghantam Beirut pekan lalu. Diketahui Qaani mendatangi ibu kota Lebanon setelah pembunuhan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Otoritas Iran dan Hizbullah tidak dapat menghubungi Qaani sejak serangan udara Israel tersebut. Diketahui pasukan Quds yang dipimpin Qaani adalah salah satu dari 5 cabang IRGC dengan spesialisasi dalam peperangan non-konvensional dan operasi intelijen militer. Pasukan Quds bertanggung jawab atas operasi IRGC di luar wilayah Iran atau di luar negeri. Selain itu, juga mengawasi transaksi dan interaksi dengan milisi-milisi yang bersekutu dengan Teheran di negara-negara Timur Tengah seperti Hizbullah. Amerika Serikat dilaporkan mengerahkan kapal selam kelas Ohio USS Georgia untuk melakukan operasi penyerangan di Yaman pada Jumat 4 Oktober 2024. Serangan menargetkan infrastruktur militer yang dikuasai Houthi di Hodeidah. Amerika Serikat mengklaim serangan ini untuk melindungi Israel dari gempuran rudal militer Yaman yang terafiliasi Houthi. Diketahui rudal Tomahawk adalah rudal jelajah presisi jarak jauh yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Rudal ini dapat diluncurkan dari berbagai platform termasuk kapal selam, kapal perusak, dan kapal penjelajah. Rudal ini dapat membawa berbagai hulu ledak termasuk hulu ledak konvensional, klaster, atau nuklir. Jangkauan operasionalnya berkisar antara 1.250 hingga 2.500 km dengan visibilitas radar yang rendah dan kemampuan manuver yang tinggi dapat menargetkan lokasi yang terlindungi dengan baik. Beberapa serangan di Gaza telah menyebabkan banyak korban sipil hingga para pemimpin Hamas. Berikut ini adalah deretan para pemimpin yang tewas dalam setahun perang Gaza sejak 7 Oktober 2023. Yang pertama, Saleh Al-Arori. Al-Arori adalah tokoh kunci Hamas dan tokoh paling senior Hamas yang dibunuh Israel. Yang kedua, Muhammad Deif. Israel mengklaim telah membunuh Deif yang disebut sebagai dalang serangan pada 7 Oktober. Ketiga, Ismail Haniyeh. Haniyeh dipastikan tewas pada 31 Juli 2024 saat berada di ibu kota Iran, Teheran. Yang keempat, Hasan Nasrallah. Nasrallah terbunuh pada 27 September dalam serangan udara Israel di Beirut, Lebanon. Kemudian ada Ibrahim Biari, kemudian Brigjen Said Razi Musafi, dan Marwan Isa. Kedelapan, Brigjen Muhammad Reza Zahedi. Kesembilan, Fateh Syarif, dan terakhir Rahwi Mustaha. Tentara Israel telah menggunakan bom yang dilarang secara internasional saat menyerang Lebanon. Disebutkan bahwa Israel menggunakan bom yang mengandung uranium. Kesimpulan itu berdasarkan skala kehancuran dan kedalaman kerusakan pada bangunan dan tanah. Sebuah komunitas sains, Syndicate of Chemists in Lebanon, menyatakan kerusakan diakibatkan uranium yang memiliki daya tembus luar biasa.
Penggunaan jenis senjata yang dilarang secara internasional ini menyebabkan kehancuran besar-besaran dan debunya menyebabkan penyakit. Sindikat ini menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan serangan Israel ke Lebanon. Mereka juga mendesak pemerintah Lebanon untuk mengajukan gugatan ke Dewan Keamanan PBB terhadap pelanggaran yang terjadi di Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.